warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soli dan soliha semuanya. Kaifa halukum? Semoga hari ini masih tetap dalam keadaan sehat dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum mulai pelajaran, seperti biasa, yuk kita mengangkat kedua tangan kita. Kita akan memulai dengan membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita yang berada di KD 3.15 tentang memahami kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam, yang dimana Bu Laili berharap setelah pembelajaran ataupun materi hari ini selesai, Soli dan Solihah dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris wafat, manusia mulai membuat patung yang mirip dengan pemimpin mereka dan menyembahnya seperti menyembah pada Allah. Manusia mulai melupakan Allah. Mereka menyembah patung dan berhala. Saat itulah Allah mengangkat Nabi Nuh sebagai penunjuk jalan yang benar bagi manusia. Nabi Nuh berdakwah agar kaumnya kembali beriman kepada Allah. Namun seruan Nabi Nuh tidak dihiraukan, termasuk istri dan anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Selama 950 tahun berdakwah, hanya sedikit orang yang mau mengikuti ajakan dan ajaran Nabi Nuh. Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk dalam membimbing umatnya. Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Nabi Nuh dan para pengikutnya mulai mengumpulkan bahan kayu. Mereka bekerja dengan tekun sehingga ketika sedang membuat kapal, umat Nabi Nuh yang tidak mau beriman selalu mengejaknya, menuduhnya gila. Setelah kapal besar itu selesai dibuat, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah untuk bersiap-siap menyambut banjir dan memerintahkan Nabi Nuh mengangkut 2 pasang dari setiap jenis hewan untuk dimasukkan ke dalam kapal yang telah dibuat. Banjir besar pun datang. Nabi Nuh mengajak umatnya menaiki kapal, namun sebagian umatnya tetap menolak. Mereka lebih memilih berlari ke gunung yang tinggi. Mereka berpikir akan selamat dari banjir besar tersebut. Banjir mencapai puncak bukit dan gunung, maka berlayarlah kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat. Orang yang tidak mau beriman musnah, termasuk anaknya yang bernama Kan'an.
Setelah badai berhenti, Nabi Nuh dan para pengikutnya membangun sebuah pemukiman. Nabi Nuh terus berjuang dan berdakwah. Kisah ini diambil dari surat Al-Ankabut ayat 14 dan 15. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua umat manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Adapun keteladanan yang patut kita tiru dan contoh dari Nabi Nuh adalah ketegasan, kesabaran, dan keteguhannya dalam membimbing umat manusia menuju jalan yang benar, serta tidak pernah berputus asa. Jadi, Bu Guru berharap Soli dan Solihah selalu semangat dan jangan pernah berputus asa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak terasa waktu telah berakhir. Sebelum Bu Laili tutup, seperti biasa Bu Laili tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan supaya selalu menjaga sholat 5 waktunya, murojaah, serta membaca Al-Quran dan mempersiapkan untuk PTS. Jadi belajarnya harus lebih rajin lagi ya nak ya. Oke, terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.